Dia memiliki bakat yang luar biasa, gaya bermain yang elegan, dan pukulan backhand yang memukau. Dia adalah pebulu tangkis pertama dalam sejarah yang meraih Grand Slam. Karakternya yang keras kepala dan bakatnya yang hampir sempurna membuatnya disebut sebagai jenius. Dia adalah Taufik Hidayat. Taufik lahir pada tahun 1981 di Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di kota Bandung, yang dikenal sebagai kota kembang. Taufik tumbuh di kota yang indah ini, sementara orang tuanya adalah petani sayuran lokal. Sejak kecil, Taufik sudah menunjukkan bakat olahraga yang luar biasa, dan olahraga favoritnya saat itu adalah sepak bola. Ia sering bermain bola sepanjang hari di luar rumah. Namun, keluarganya merasa bahwa bermain sepak bola tidak punya masa depan yang cerah. Ditambah lagi Taufik sering berkelahi dengan orang lain. Taufik ingat bahwa ayahnya lah yang memintanya untuk beralih ke bulu tangkis. Ayahnya berkata, "Saya tahu kamu lebih suka sepak bola, tetapi jika kamu ingin mencapai sesuatu, kamu harus memilih bulu tangkis. Bulu tangkis Indonesia adalah kelas dunia, dan jika menang, kamu bisa mendapat hadiah." Setelah berdiskusi, keluarga memutuskan untuk mengirimnya ke klub SJS di Bandung, yang berjarak 40 km dari rumah. Saat itu, Taufik yang berusia 7 tahun mulai berlatih bulu tangkis di bawah bimbingan pelatih Sumirat, mantan pemain nasional Indonesia. Pelatih dengan cepat melihat potensi besar pada diri Taufik dan sangat optimis dengan masa depannya. Maka, Taufik kecil mulai menjalani rutinitas sehari-hari, menempuh perjalanan 40 km ke sekolah setiap pagi, mengikuti pelajaran di siang hari, dan latihan bulu tangkis di sore hari sebelum kembali menempuh perjalanan 40 km lagi ke rumah di malam hari. Taufik pulang ke rumah hampir selalu setelah jam 8 malam. Dia mengenang masa-masa itu, di mana sering tertidur saat belajar di rumah. Kehidupan seperti ini berlangsung selama beberapa tahun, sangat melelahkan. Namun, usaha Taufik tidak sia-sia. Pada usia 10 tahun, baik kecepatan gerak maupun kekuatan pukulannya sudah jauh melampaui pemain seusianya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, Taufik mulai tinggal di asrama di pusat kota Bandung dan bersekolah di SMP Taman Siswa Bandung yang berfokus pada olahraga. Dalam hal prestasi, Taufik pertama kali merasakan manisnya kemenangan di sebuah kompetisi di kota Solo. Selain kehormatan dan hadiah uang, dia bahkan diizinkan mengikuti ujian di perpustakaan. Pengalaman-pengalaman indah ini membuatnya semakin termotivasi untuk terus maju di bulu tangkis. Dia ingat dengan jelas kata-kata ayahnya, "Selama kamu meraih prestasi yang baik, kekayaan dan ketenaran akan mengikuti." Taufik yakin bahwa bulu tangkis adalah satu-satunya jalan hidupnya. Dengan bakat yang luar biasa, ketekunan, serta bimbingan pelatih Sumirat, Taufik akhirnya terpilih masuk tim nasional pada usia 15 tahun dan mulai mengikuti turnamen internasional. Menghadapi pemain-pemain terbaik dari seluruh dunia, Taufik mengingat pelatihnya sebagai seseorang yang tidak hanya berbicara teori, tetapi juga turun ke lapangan dan menunjukkan serangan yang kuat. Taktik dan variasi serangannya yang licik kini menjadi senjata utama Taufik. Pelatihnya adalah sosok yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Memulai karir internasionalnya, Taufik meraih juara di kejuaraan junior Asia pada tahun berikutnya. Pada tahun 1998, ia memenangkan gelar tunggal putra di Brunei Open. Memasuki tahun 1999, Taufik yang berusia 17 tahun mulai menggegerkan dunia bulu tangkis. Di All England pada bulan Maret, Taufik yang menjadi underdog berhasil menyingkirkan pemain-pemain seperti Chen Feng dan Larsen hingga mencapai final melawan pemain nomor 1 dunia, Peter Gade. Meskipun Gade memenangkan set pertama, Taufik membalas pada set kedua. Dalam pertandingan ketat yang berakhir 15-10 di set penentuan, Gade akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Meskipun Taufik tidak menang, penampilan bocah 17 tahun ini menarik perhatian dunia sebagai bakat besar dari Indonesia. Pada Agustus tahun yang sama, di Singapore Open, Taufik kembali bertemu Peter Gade di semifinal. Kali ini, setelah berjuang dalam 3 set, Taufik berhasil membalas dendam dengan kemenangan 15-10, meski kemudian kalah dari sesama pemain Indonesia, RB, di final. Pada September, di Indonesia Open, Taufik menunjukkan dominasinya dengan menang telak di semua pertandingan dan meraih gelar juara. Memasuki tahun 2000, tahun Olimpiade Sydney, Taufik yang baru berusia 18 tahun menunjukkan bahwa penampilannya tahun lalu bukan hanya kebetulan. Meskipun masih muda, dia telah menjadi pemain pilihan. Di awal tahun, ia meraih runner-up di All England. Pada Piala Thomas bulan Mei, sebagai tunggal kedua Indonesia, ia mengalahkan Ji Xinpeng dari Tiongkok di final, membantu Indonesia meraih Piala Thomas. Lanjut ke Juli, Taufik menjuarai Indonesia Open dengan mengalahkan Wong Chung Han dari Malaysia di final. Di bulan Agustus, di final Malaysia Open, ia mengalahkan Xia Xuanze dari Tiongkok dan meraih juara.
Kebangkitan Taufik yang cepat menciptakan sensasi di dunia bulu tangkis. Tanpa disadari banyak orang, peringkat dunia Taufik telah naik ke peringkat 3 dunia, dan dia dijadikan unggulan pertama di Olimpiade Sydney. Kecepatannya dalam teknik dan serangan yang beragam, serta ambisinya yang kuat membuatnya menjadi pusat perhatian. Dalam sebuah wawancara, ketika ditanya apa arti kesuksesan baginya, Taufik menjawab bahwa kesuksesan sangat penting karena itu adalah tujuannya. Saat ini, tujuannya adalah meraih medali emas Olimpiade dan mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Dari usia, prestasi, dan kepribadiannya terlihat bahwa dia sangat percaya diri. Namun, di Olimpiade Sydney bulan September, Taufik gagal menciptakan lebih banyak kejutan. Pada perempat final, dia kalah 2 set langsung dari Ji Xinpeng yang akhirnya memenangkan emas Olimpiade. Kegagalan di Olimpiade tidak terlalu mempengaruhinya. Pada bulan November, di kejuaraan Asia, Taufik berhasil meraih medali emas tunggal putra untuk Indonesia dengan persentase kemenangan 87%. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Taufik telah menjadi ancaman besar bagi semua pemain tunggal putra. Selain prestasi di lapangan, kepribadian Taufik juga menjadi topik hangat. Mulai tahun 2000, Taufik sering terlibat konflik dengan PBSI. Rumor beredar bahwa setelah Olimpiade, Taufik tidak tahan dengan kritik dan meminta pergantian ketua PBSI saat itu, Subagio, dan pejabat lainnya. Ia menganggap Subagio yang merupakan mantan jenderal tidak pantas menjadi ketua PBSI. Pada saat yang sama, Taufik menuduh PBSI menahan bonus, dan PBSI malah menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 2 bulan kepada Taufik. Kemudian, saat ada perombakan daftar internal, pelatih Taufik, Mulyo, diberhentikan oleh PBSI. Hal ini membuat Taufik marah dan mengumumkan mundur dari tim nasional, bahkan sempat mempertimbangkan pindah kewarganegaraan ke Singapura. Setelah itu, PBSI meminta BWF untuk membuat pernyataan tegas mengenai masalah ini. Jika tidak, Indonesia akan memboikot turnamen yang diadakan oleh BWF. Akhirnya, BWF meminta Badminton Asia untuk menjadi mediator, sehingga Indonesia dan Singapura menandatangani nota kesepahaman yang menyatakan bahwa Taufik harus kembali ke Indonesia. Ketika masalah ini tampaknya telah selesai, di kejuaraan nasional Indonesia tahun itu, muncul berita bahwa Taufik menyerang penonton dengan raket. Diduga hal ini terjadi karena penonton tidak senang dengan kontroversi yang melibatkan Taufik belakangan ini, dan mereka memprovokasi Taufik. Peristiwa ini berujung pada keributan antara Taufik dan sekelompok penonton, hingga akhirnya Taufik menyerang seorang penonton dengan raketnya. Ketika ditanya oleh media mengenai kemungkinan menghadapi gugatan hukum, Taufik dengan singkat menjawab, "Jika dia benar-benar menggugat, saya sudah siap." Pada tahun 2001, selain perselisihan dengan PBSI yang masih berlanjut, di kejuaraan dunia pada bulan Juni, Taufik harus mundur di babak semifinal melawan Ye Cheng Wan karena mengalami cedera paha saat unggul 7-1. Ia pun terpaksa mundur dari pertandingan dan dibawa keluar lapangan menggunakan tandu. Cedera ini baru pulih sepenuhnya pada Maret tahun berikutnya. Meskipun demikian, Taufik masih berhasil memenangkan gelar juara di Indonesia dan Singapore Open tahun itu. Memasuki tahun 2002, Taufik berhasil membantu Indonesia memenangkan Piala Thomas dan meraih gelar juara tunggal putra di Asian Games. Di final Piala Thomas, Taufik menghadapi Lee Suen Seng dari Malaysia dan membawa Indonesia meraih Piala Thomas, sekaligus menjadi kemenangan kelima berturut-turut bagi Indonesia. Pada Asian Games di Busan, Korea Selatan, terjadi banyak kontroversi dalam pertandingan tim putra. Pada pertandingan final antara Indonesia dan Korea, Taufik beberapa kali memprotes keputusan hakim garis. Dalam satu momen, ketika Taufik melakukan smash yang jelas masuk, namun dinyatakan keluar oleh hakim garis, Taufik memutuskan untuk mogok selama lebih dari 2 jam. Ia baru bersedia melanjutkan pertandingan setelah hakim garis diganti. Namun, pertandingan tetap berlangsung dengan penuh kontroversi dan akhirnya tim Korea memenangkan gelar juara tim putra tahun itu. Di awal tahun 2003, Taufik mengalami cedera lutut di All England dan harus tersingkir di babak pertama. Tahun tersebut ia fokus pada pemulihan cedera, mengingat tahun berikutnya adalah tahun Olimpiade Athena yang menjadi tujuan utama Taufik. Pada tahun 2004, di usianya yang kedua-tiga, Taufik mempersiapkan diri untuk Olimpiade dengan berlatih selama 3 bulan di bawah bimbingan pelatihnya, Mulyo Handoyo, yang saat itu berada di Singapura. Sebagai pemanasan, Taufik memenangkan kejuaraan Asia pada bulan April, mengalahkan Sonny Dwi Kunchoro di final. Pada Olimpiade Athena yang dimulai 14 Agustus, Taufik melaju dengan gemilang.
Lin Dan, unggulan pertama, secara mengejutkan tersingkir di babak pertama. Taufik mengalahkan unggulan ketiga Wong Chong Han di 16 besar. Unggulan ke-6 Peter Gade di perempat final dan melaju ke final untuk menghadapi Son Seung-mo dari Korea Selatan. Di set pertama, Son Seung-mo sempat unggul 7-0. Namun Taufik segera bangkit dengan menggunakan permainan net dan memaksa Son untuk mengangkat bola, yang kemudian dimanfaatkan Taufik dengan smash tajam. Taufik memenangkan set pertama 15-8. Di set kedua, setelah Son unggul 3-0, Taufik kembali mengambil kendali dan dengan cepat berbalik unggul 7-3. Setelah itu, permainan sepenuhnya dikuasai oleh Taufik dengan pukulan backhand dan bergengsi. Taufik tidak bisa menahan tangis saat akhirnya ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara Olimpiade. Pada kejuaraan dunia 2005 di usia 24 tahun, Taufik semakin memperkuat posisinya dalam sejarah bulu tangkis. Kejuaraan dunia kali ini menunjukkan peralihan generasi di bulu tangkis. Pada semifinal, Lin Dan menghadapi Peter Gade, sementara Taufik berhadapan dengan Lee Chong Wei. Taufik dan Lin Dan akhirnya bertemu di final, di mana Taufik tampil dominan dan menang straight set, meraih gelar kejuaraan dunia pertamanya. Dengan ini, Taufik menjadi pemain pertama dalam sejarah bulu tangkis yang meraih Grand Slam, yaitu memenangkan Olimpiade, kejuaraan dunia, dan Asian Games. Prestasi ini mengukuhkan status legendaris Taufik dalam dunia bulu tangkis. Setelah kejuaraan dunia ini, era Taufik dan Gade mulai meredup dan digantikan oleh era persaingan Lin Dan dan Lee Chong Wei. Pada 2006, Taufik menikah dengan Ami Gumelar, putri dari seorang tokoh penting Indonesia, dalam sebuah pernikahan yang disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Taufik memberikan mas kawin berupa perhiasan seberat 100 gram dan uang sebesar 42 juta rupiah. Pernikahan ini dirayakan oleh seluruh bangsa dengan kemewahan yang luar biasa. Setelah 2006, pengaruh Taufik dalam bulu tangkis mulai menurun. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah meraih semua yang bisa diraih, dan tidak ada lagi yang perlu dicapai dalam bulu tangkis. Akhirnya, pada 2013, Taufik mengumumkan pensiun. Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa mengucapkan selamat tinggal sangatlah sulit. Ia telah berhubungan dengan bulu tangkis selama 25 tahun, termasuk 18 tahun sebagai pemain profesional. Namun mulai sekarang, ia akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah pensiun, kehidupan Taufik tetap menarik. Tak lama setelah pensiun, Taufik merencanakan untuk terjun ke dunia politik. Banyak orang bahkan menganggap Taufik sebagai calon presiden masa depan yang potensial. Pada tahun 2016 hingga 2017, ia bergabung dalam program Atlet Nasional Indonesia dan menjabat sebagai wakil direktur proyek tersebut. Selama periode ini, legenda bulu tangkis Indonesia ini menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pengembangan olahraga bagi remaja. Namun, pada bulan Februari tahun ini, Taufik terseret dalam kasus korupsi senilai sekitar 25 miliar rupiah. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Imam Nahrawi, didakwa korupsi sebesar 200 miliar rupiah, dan Taufik disebutkan menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada asisten pribadi Imam di rumahnya pada tahun 2018. Dalam persidangan pada 6 Mei, Taufik mengakui bahwa ia pernah memberikan uang tersebut kepada asisten menteri, namun ia mengaku tidak tahu menahu soal penggunaan uang tersebut. Setelah mengalami kejadian ini, Taufik yang awalnya berencana terjun ke dunia politik, kini merasa semakin tidak berdaya dan bahkan berniat untuk keluar dari dunia politik. Dalam sebuah wawancara pada 11 Mei, Taufik mengaku bahwa sikapnya yang tidak mau berkompromi membuatnya tidak diterima di dunia politik. Setelah insiden ini, ia memutuskan untuk mundur dari pemerintahan dan berkata, "Saya menyerah. Sekarang banyak orang yang menunggu untuk melihat bagaimana saya akan menyelesaikan ini." Pernah nggak lihat Taufik Hidayat main dan kepikiran, kapan ya bisa main kayak gitu? Yang pastinya nggak cuma soal latihan, tapi juga mindset yang tepat, pola hidup dan mental juara. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang strategi dan formula juara yang ditinggalkan pebulu tangkis legendaris seperti Lin Dan, Lee Chong Wei, dan banyak pebulu tangkis pro lainnya, cek link di deskripsi. Kebetulan lagi ada diskon 75% buat kelas online Escape the Badminton Matrix Masterclass yang ngebongkar pola juara para legenda bulu tangkis. Demikian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika suka dengan video ini. Terakhir, siapa pemain yang pengen kamu lihat di video berikutnya? Tulis komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.